menuntun anak-anak menuju kehidupan saleh di dalam Kristus. Imamat 12 ayat 7, imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Menjadi orang tua adalah kehendak Allah bagi laki-laki dan wanita, dan dapat merupakan sukacita hidup yang terbesar. Akan tetapi, semua kotoran pada saat melahirkan anak harus dipandang sebagai najis dan melambangkan akibat-akibat kejatuhan umat manusia. Anak-anak lahir dengan tabiat berdosa. Kata-kata pemazmur berlaku di sini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Anak-anak juga menghadapi realitas kematian jasmania dan kemungkinan kematian abadi, terkecuali mereka menerima penebusan Kristus. Kematian tidak pernah menjadi maksud atau kehendak Allah yang sempurna bagi manusia. Kenajisan yang dikaitkan dengan melahirkan anak mengungkapkan kebenaran bahwa anak yang baru lahir itu memerlukan juru selamat. Berikut ini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk menuntun anak mereka menuju kehidupan yang saleh di dalam Kristus. 1. Mengajar anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan, mencintai kebenaran, dan membenci dosa. Sedini mungkin, bangkitkan di dalam mereka kesadaran akan sikap dan pendapat Allah terhadap dosa. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ibrani 1 ayat 9. 2. Mengajar anak-anak untuk menaati orang tua melalui disiplin Alkitabiah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amsal 3 ayat 11-12. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. 3. Melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat dengan menyadari usaha iblis untuk menghancurkan mereka secara rohani melalui daya tarik dunia dan teman-teman yang tak bermoral. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. 4. Menyadarkan anak-anak bahwa Allah selalu mengamati dan menilai apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan. Mazmur 139 ayat 1-12. 5. Membawa anak-anak pada usia muda kepada iman pribadi, pertobatan, dan baptisan air dalam Kristus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya kerajaan sorga. Matius 19 ayat 14. 6. Menetapkan anak-anak dalam sebuah gereja rohani, di mana firman Allah diberitakan, prinsip-prinsip kebenarannya dihormati, dan Roh Kudus dinyatakan, mengajarkan kepada mereka. Semboyan ini, aku bersahabat dengan semua orang yang takut kepada Allah, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah Allah. Mazmur 119 ayat 63. 7. Mendorong anak-anak untuk tetap hidup terpisah dari dunia serta bersaksi dan bekerja bagi Allah. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. 8. Mengajarkan mereka bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, bahwa tanah air dan kewarganegaraan mereka yang sebenarnya adalah di sorga bersama Kristus. Filipi 3 ayat 20. 9. Mengajarkan anak-anak bahwa Allah mengasihi mereka dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Lukas 1 ayat 13-17. Roma 8 ayat 30. 1 Petrus 1 ayat 3-9. 10. Tiap hari mengajarkan anak dalam firman Allah, baik dalam percakapan maupun dalam ibadah keluarga, melalui teladan dan nasihat. Doronglah anak-anak untuk hidup bertekun dalam doa. 11. Mempersiapkan anak-anak untuk menderita dan mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Mereka harus mengetahui bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. 12. Mengangkat anak-anak kepada Allah dalam doa syafaat yang tetap dan sungguh-sungguh. Dalam Yohanes 17 ayat 1, doa Yesus yang terakhir untuk para muridnya menunjukkan keinginannya yang mendalam bagi semua orang percaya. Ini sebagai suatu contoh doa orang tua untuk anak-anak mereka. 13. Memiliki kasih dan kepedulian sedemikian untuk anak-anak, sehingga bersedia untuk mencurahkan kehidupan kita sebagai suatu persembahan kepada Tuhan, agar dapat memperdalam iman mereka dan menjadikan kehidupan mereka sebagaimana semestinya di dalam Tuhan. Orang tua Kristen yang mengetahui kecenderungan berdosa anak-anak mereka harus sungguh-sungguh berdoa agar anak-anak mereka akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan dilahirkan kembali, dibaharui oleh Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati.